Kehidupan itulah akar dari kehancuran saat aku tersayat dengan aroma kehidupan yang nyata. Beradab, apa yang dapat aku petik dari tatanan moral yang ditanamkan kepada sejak kecil oleh sekitarku? Sedangkan orang tua menganggap sebagai anak haram. Aku terlahir dari tudingan, duga-duga. Ayahku kerap memalingkan wajah seakan-akan aku adalah dosa masa lalu. Lalu ibuku, ia lebih kerap memeluk validasi kecantikan daripada anaknya sendiri. Bagiku, anak jadah tetap anak. Ia juga manusia dan berhak mendapatkan rahmat dari Tuhan. Waktu demi waktu berjalan, aku tumbuh dewasa. Tepatnya saat aku berusia 16 tahun. Kedua orang tua pun berpisah. Entah kenapa, entah bagaimana, dan entah siapa yang memulainya. Bangunan keluarga yang dibangun belasan tahun kini roboh tanpa sebab yang pasti yang aku ketahui. Saat itu, aku memilih hidup bersama ibuku. 6 bulan setelah ayahku menceraikan ibuku, ia memutuskan untuk hidup dengan wanita lain. 1 tahun berselang, ibuku masih menjalani hidup dengan menjaga. Berjuang mencari sumber kehidupan sendirian, aku mulai tak terus. Hidupku berselimut kabut yang bernama kesepian. Suatu ketika, perempuan yang tak pernah kulihat sebelumnya datang. Ray namanya. Awalnya aku tak mengenalnya. Ia datang membawa serpihan kebahagiaan. Ia cantik, manis, namun misterius. Ray, saat itu matamu menatapku, lebih tajam dari penghakiman. Bibirmu merah seperti raga yang langkahmu seperti puisi yang membius. Dan aku terbuai dari awal. Ray, kau masih ingat? Semula kau memberikan obat yang membuat goblok. Kemudian kau memberikan sebatang rokok. Iya, seperti mencapai. Dan itu terus kau berikan kepadamu hingga saat kau memberiku sebuah anak. Barang itu memberikan reaksi dasar saat aku membunuhnya. Aku jadi kegilaan dan terus menguras uang jajan. Namun ketika tak ada lagi yang memberiku surga sewaktu aku masih hidup, kau yang memberikan surga itu kepadaku. Apakah kau masih ingat? Hari demi hari, aku pun semakin dekat dengan Ray. Kami melewati batas-batas pertemanan, menyusuri kenikmatan duniawi dengan yakin. Kita berada pada titik di mana aku harus melampiaskan hasrat itu. Ya, aku menikmati tubuh Ray. Aku menikmati semuanya. Tubuhku bukan milikku lagi. Dia menyaring dalam genggamanku. Di ranjang yang basah oleh dosa. Aku tahu
Apakah ini cinta ataukah lubang yang melati dalam dia? Tubuhku jadi berkedip dan jiwaku jadi lelucon. Setelah malam yang dibalut nafsu berbagi, aku mulai membutuhkan darah itu. Tubuhku bergetar, jantungku berdebar sangat kencang. Aku bagaikan orang terkena epilepsi. Aku tak kuasa menahan, tapi aku sudah tak punya uang lagi untuk mendapatkan barang-barang itu. Aku tak tahu lagi siapa aku. Namaku lenyap di antara asap. Harga diriku digadaikan atas nama seru. Dan ketika semuanya runtuh, barang bukti ditemukan. Kau pergi, kau menghilang saat aku tak punya apa-apa. Kau tinggalkan aku telanjang di hadapan dunia yang kerap menghakimiku. Kau tak mau tahu tentang semua yang terjadi, dan kau tak mau tahu kenapa aku sampai sejauh ini. Kenapa kau menghakimiku, Kenapa kau lakukan itu? Saat tangisan semakin pecah, ia tertawa segala terus. Kehidupanku seketika berubah dalam jeruji besi yang bagiku adalah yang kubur tanpa tangan. Aku dihajar, disumpah, diludahi, katanya aku najis, katanya aku tak pantas menderita. Ya, semua mengecilkanku. Masyarakat, mereka yang membuangku dan memberiku julukan sampah masyarakat. Aku teringat, mungkin kalimat itu adalah sebagai jawaban dari semuanya. Dulu, ayahku pernah berkata, Joko, waktu bisa hati, kamu harus jadi orang asli agar kamu bisa menjunjung harkat dan martabat orang tua. Berkat harapan itu, kini aku terkenal, aku abadi. Namaku sering terucap di bibir orang tua yang memberikan nasihat kepada anaknya. Aku menjadi omongan masyarakat karena aku mempertontonkan pesta dosa dan keniscayaan. Bunga-bunga layu di mata, usia dimakan masa. Malam itu, tubuhku menggigil, jantungku menceritkan, darahku dingin. Mereka kira aku tidur, padahal aku mati. Aku mati dengan tubuh yang tidak pernah dibunuh, mati dengan nama yang pernah dibanggakan, dan mati dengan rahasia yang tak pernah diungkap. Dan kini aku bangkit. Aku bangkit bukan karena mujizat, tapi karena dendam yang tak sempat kubakar di dunia. Aku hanya ingin mengatakan, jika kalian melihat seorang anak menyendiri di sudut ruangan, jangan langsung berpikir dia mungkin dia hanya tak punya siapa-siapa. Dan jika kalian melihat remaja dengan mata merah, jangan langsung menyumpainya. Mungkin dia sedang menahan tangis karena hidup dirampok sejak kecil. Meski aku pernah menjadi anak yang dicintai,
Aku adalah seonggok tubuh dengan sejarah busuk. Aku bukanlah iblis, namun aku tidak pernah benar-benar hidup sejak awal. Aku hanya salah tempat mencari surga. Wis baik.